Ya, tetapi kita itu harus bisa memposisikan diri kita. Jangan mau kita kemakan, kita terlena, terbuai dengan kemajuan teknologi ini, jadi menjerumuskan diri kita, keluarga kita, dan negara kita sekalipun. Apa contohnya lagi? Banyak dengan adanya kemajuan teknologi, dengan selain tadi provokasi, provokator, anak-anak di usia dini, mereka melihat, mengkonsumsi tontonan, ya, yang harus itu ditonton oleh yang ya sebenarnya tidak layak semua umur, misalnya ya, tontonan-tontonan yang porno. Nah, ini kadang-kadang dikonsumsi orang anak balita. Ya, ini kemajuan teknologi, pada saat itu kan belum ada seperti ini. Nah, kita harus bisa. Jadi Islam itu bukannya kita tidak menerima informasi, tapi kita harus bisa dengan bijak memposisikan diri kita, menerima kemajuan teknologi ini. Kita bisa bawa diri toh, bisa memposisikan diri kita agar tidak terjerumus ke dalam dunia yang kemaksiatan. Intinya dengan adanya kemajuan teknologi, dengan semangatnya semua ditelan mentah-mentah ini. Jadi kita tidak bisa bijak seperti Rasulullah, Nabi besar Muhammad SAW. Beliau segala sesuatu itu selalu dikomunikasikan dulu, dimusyawarahkan dulu untuk kebenaran informasi, supaya kita tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang memecah belah seperti itu, atau tadi konsumsi informasi-informasi yang tidak benar tadi, yang dikonsumsi oleh anak kecil, balita, atau dia belum dewasa tetapi sudah melihat segala sesuatu dengan. Nah, ada satu sisi positifnya dengan kemajuan teknologi ini, dimanfaatkan dengan baik-baik, seperti keilmuan yang dulunya harus kita menempuh jalan yang jauh, panjang, dan waktu berjam-jam, mungkin sehari, tetapi bisa dilaksanakan secara Zoom, seperti dunia perdosenan. Ya, kita mengajar, jadi guru dan seterusnya bisa melalui Zoom. Nah, inilah tadi kemajuan-kemajuan teknologi. Jadi harus bijak kita menanggapinya. Jangan juga dengan adanya kemajuan teknologi ini kita menjadi korban seperti itu. Harapannya seperti itu. Hadirin para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Rasulullah itu adalah orang yang selalu, ya tadi, beliau adalah orang yang tidak pernah, Rasulullah itu tidak pernah marah, tidak pernah misalnya segala sesuatu langsung memaki-maki orang, langsung ya mengeluarkan kata kotor. Itu Rasulullah. Nah, bisa nggak kita seperti Rasulullah? Beliau selalu benar, kalau berbicara tidak pernah ingkar janji. Beliau selalu membuat sejuk hati orang. Nah, ini sangat penting. Rasulullah itu tidak pernah beliau, ya, ketemu beliau itu orang merasa takut. Jadi kita kebalik, kalau manusia sekarang, wah, kenapa lari, kabur dari suatu ruangan? Karena mau ketemu si A. Kenapa? Aduh, saya takut, Pak. Kenapa? Nah, itu beda. Kalau Rasulullah, orang mengharap, nunggu kedatangan Rasulullah. Yang seperti ini, bisa nggak kita seperti Rasulullah? Jadi kedatangan kita itu diharapkan oleh orang lain, toh? Diharapkan orang lain supaya orang mau ketemu kita, silaturahmi, ngobrol, sharing, mungkin ada segala macam bisnis yang harus disampaikan. Nah, ini silaturahmi ini sangat penting, karena tanpa silaturahmi, ya, tanpa ini tidak akan mungkin kita dapat informasi. Rasulullah itu dia gemar bersilaturahmi. Rasulullah itu gemar bersilaturahmi, tidak memilih sama orang kaya, orang miskin, budaya apa, suku apa, agama apapun. Rasulullah itu orangnya gemar bersilaturahmi. Kalau kita bisa seperti Rasulullah ini, giat bersilaturahmi, kedatangannya menjadi impian setiap orang, tidak menakutkan, ya, tidak menyeramkan. Nah, ini kita akan menjadi impian. Seandainya kita menjadi pimpinan, menjadi ahli dakwah segala macam itu, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang ditunggukan kedatangannya. Dimanapun kita berada, dimanapun kita akan memberikan ilmu. Termasuk juga
ilmu perdosenan, kalau mengajar. Kalau misalnya kita ditakuti, mana mau mahasiswa belajar sama kita. Kita harus bisa mengambil hati, harus bisa memposisikan diri kita sebagai baik itu ya keilmuan atau menyampaikan ayat segala macam, itu kita harus bijak. Sudah ada ketentuannya bahwa sampaikanlah dakwah itu dengan tadi ya, serulah dengan bijak, dengan santun. Nah, Rasulullah orangnya santun, sangat santun Rasulullah itu. Yang seperti ini, suri teladan seperti ini sudah jelas kan bahwa Rasulullah itu orang yang terbaik di muka bumi ini. Kenapa kita tidak mau mengikuti jejak Rasulullah? Padahal sudah ada sunnahnya, sudah ada aturan-aturan yang untuk melengkapi yang selama ini masih kita ragu-ragu atau kita belum menguasai dalam kehidupan kita. Rasulullah sudah dijelaskan, sudah ditegaskan bahwa untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Memang sudah tugas Rasulullah. Beliau menyempurnakan akhlak manusia. Yang dahulu kala orang menyembah berhala, orang menyembah berhala, dengan hadirnya Rasulullah, beliau luruskan. Oh, jangan menyembah berhala karena itu batu. Jangan menyembah yang lain karena batu semua, gunung. Ya, termasuk menyembah boneka. Ya, apa perjanjian menyembah boneka? Itu adalah sifat-sifat syirik. Rasulullah luruskan untuk kembali kepada ajaran agama bahwa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, dimanapun kita berada, tetaplah kita ikuti suri teladan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berpegang teguh kepada kitabullah. Berpegang teguh kepada kitab Allah, ini adalah wahyu yang diterima, ajaran yang diterima dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitabullah, Al-Qur'anul Karim itu ada salah satu pacuan kita. Di samping sunnah-sunnah Rasulullah, kita percaya kepada Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bahwa tidak ada keraguan kepada kitabullah Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk bagi umat manusia agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi makna ayat ini sangat penting. Karena kita jangan ragu-ragu. Kenapa kita harus tidak percaya kepada Al-Quran? Karena Rasulullah itu sangat beriman kepada Al-Quran. Satu-satunya senjata itu Rasulullah bisa sukses di dalam dia hidup di muka bumi ini. Rasulullah benar-benar memegang teguh Al-Quranul Karim sebagai pegangan hidup, pedoman hidup beliau di muka bumi ini. Sehingga adanya kita, agama Islam yang kafah di muka bumi ini, beliau berpegang teguh pada salah satunya itu adalah kitab Allah, Al-Quranul Karim.